Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membongkar tentang aplikasi-aplikasi yang sering dipakai oleh teman-teman Galbayer. Tujuannya aplikasi ini dipakai adalah untuk menolong, untuk memblokir kontak-kontak yang tidak dikenal yang bisa menghubungi setiap waktu, untuk memblokir nomor WA yang bisa mengirimkan penagihan dari debt collector pinjol setiap waktu. Tujuan awalnya adalah untuk melindungi diri Anda dari penelpon yang tidak dikenal atau dari para debt collector pinjol yang selalu memakai nomor-nomor yang tidak dikenal untuk meneror Anda atau menakut-nakuti Anda. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata aplikasi-aplikasi ini setelah Anda gunakan itu bisa berbalik, malah memberikan informasi Anda kepada debt collector atau malah jadi sumber informasi aplikasi kepada para debt collectornya. Bagaimana kok bisa jadi seperti itu? Mungkin pernah Anda mengalami hal seperti ini. Ketika Anda diteror para debt collector pinjol atau diteror oleh nomor yang tidak dikenal, maka ada beberapa teman yang menyarankan supaya Anda menggunakan aplikasi seperti GetContact, Truecaller, Caller ID, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memprivasi nomor Anda atau untuk melindungi nomor Anda dari penelpon yang tidak dikenal atau untuk memblokir. Tapi kenyataannya, pada saat masuk pertama atau menginstal aplikasi tersebut, pasti Anda dimintai data-data terlebih dahulu. Apalagi kalau Anda tidak berbayar. Nah, saya akan sampaikan kepada teman-teman aplikasi-aplikasi yang sangat berbahaya yang harusnya Anda tidak download di handphone Anda. Karena itu bisa jadi jendela 24 jam untuk para pinjolnya, terutama debt collectornya, untuk memata-matai Anda. Jadi Anda harus hati-hati memakai aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Saya akan kasih tahu apa saja aplikasinya, bagaimana cara mengantisipasinya, dan apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah sempat menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Karena dengan aplikasi tersebut, maka semua data-data Anda di nomor handphone Anda bisa diambil oleh para debt collector pinjol dengan mudah. Namun sebelum kita sampai ke sana, seperti biasa, saya akan sampaikan kepada teman-teman yang belum berani galbay, yang masih takut-takut, yang belum tahu caranya galbay, silakan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Karena di grup ini kalian akan dibantu senior-senior galbay yang sudah berpengalaman, yang sudah tahu bagaimana caranya menangani atau mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah seperti yang Anda alami sekarang ini. Teror debt collector pinjol yang selalu membuat mental Anda down, yang membuat Anda stres, yang membuat Anda ketakutan setiap hari. Teman-teman di grup ini, para senior galbay yang sudah berpengalaman akan membantu kalian, bahkan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang masalah galbay. Silahkan masuk ke grup supaya masalah galbay Anda teratasi dengan cepat, dengan tepat, dan dengan akurat. Karena langsung dibantu dengan teman-teman yang sudah berpengalaman dan mempraktekkan cara-cara bagaimana untuk menyelamatkan dan mengamankan diri Anda ketika sedang galbay. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita langsung saja ke permasalahannya. Teman debt collector bocorkan ini aplikasi pelacak yang digunakan debt collector. Nasabah galbay, jangan sampai Anda install. Kalau Anda install akan sangat berbahaya. Nanti aplikasinya bisa berbalik, malah bukan membantu Anda, bukan menolong Anda, tapi malah menodong Anda. Mungkin Anda pernah kaget ketika kalian ditelepon oleh seseorang yang mengatakan bahwa dia dihubungi oleh para debt collector pinjol. Sementara Anda tidak pernah memberikan nomor teman Anda itu kepada debt collector. Atau pernah nggak kalian kepikiran kenapa debt collector itu atau DC-nya bisa tahu alamat kantor baru kalian? Bisa tahu kalian berada di mana? Bisa tahu siapa saja teman-teman kalian? Bahkan mereka bisa sampai menelepon ke teman-teman kalian. Padahal kalian nggak pernah kasih tahu di aplikasi pinjolnya atau kepada siapa saja, atau kenapa saudara jauh kalian yang jarang kalian hubungi itu tiba-tiba bisa ditelepon debt collectornya, dan debt collectornya bisa tiba-tiba tahu di mana alamat kantor kalian atau kalian sedang nongkrong di mana. Mungkin debt collector pakai jasa dukun atau orang pintar. Kenyataannya tidak
Tidak seperti itu ya. Mereka pakai data intelligence, yaitu bantuan pihak ketiga yang mungkin sedang Anda download di handphone Anda sekarang. Hari ini saya akan bongkar tuntas aplikasi apa saja yang jadi senjata rahasia mereka untuk melacak posisi dan koneksi serta nomor-nomor atau data-data yang ada di handphone Anda selain yang sudah kita bicarakan di video-video sebelumnya. Bahkan koneksi sosial kalian pun mereka bisa mata-matai dan lacak. Dan peringatan keras bagi Anda, ada satu aplikasi populer yang haram kalian install. Kalau kalian menginstalnya, maka aplikasi tersebut akan membocorkan informasi Anda ke para debt collector pinjol. Kalau kalian sedang gagal bayar atau galbay, jangan sampai kalian menginstal aplikasi tersebut. Simak video ini dari awal sampai selesai, karena di akhir nanti saya akan kasih tahu cara menghilangkannya. Tapi jangan Anda langsung masuk ke akhir ya, karena di awal pun dan di tengah video ini pasti ada penjelasan-penjelasan penting yang tidak bisa Anda lewatkan sampai nanti kita masuk ke cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus paham dulu dasarnya. Pinjol itu bukan cuma jualan uang, tapi jualan data. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi data itu sangat penting sekali bagi pinjol. Mereka akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan data Anda. Saat kalian pertama kali klik izinkan atau allow di aplikasi pinjolnya, saat itulah kalian menyerahkan kunci rumah digital kalian kepada pinjolnya secara sukarela. Kalian juga harus tahu bahwa ada yang namanya digital footprint atau jejak digital. Debt collector lapangan itu punya supervisor yang kerjanya di depan komputer. Bayangkan nih, mereka ada supervisor yang di depan komputer itu, tugasnya itu adalah melakukan data mining atau mereka akan mencocokkan data-data dari aplikasi internal mereka dengan aplikasi pihak ketiga yang ada di Play Store yang sudah Anda upload sekarang itu. Jadi mereka nggak akan asal datang. Mereka punya peta dari aplikasi pihak ketiga yang Anda install di handphone Anda itu, yang tadinya itu tujuannya adalah untuk membantu Anda, untuk menolong Anda. Ternyata malah menjadi alat untuk menodong Anda yang dipakai oleh para debt collector pinjol dan pinjolnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sih aplikasi yang mereka pakai itu dan yang sering Anda pakai juga sehingga terkoneksi Anda, data Anda dengan merekanya? Yang pertama adalah Get Contact. Aplikasi ini adalah kitab suci bagi para debt collector. Kenapa? Karena ini adalah aplikasi yang sangat bahaya sebenarnya buat nasabah. Karena fitur tax, misal teman kantor kalian simpan nomor kalian dengan nama Budi HRD PT Jaya Abadi, maka itu akan terbaca langsung terkonek kepada debt collectornya dengan mereka mengulik-ulik sedikit aplikasi pihak ketiganya tadi ya. Meskipun kalian sudah ganti nomor di aplikasi pinjol, debt collector tinggal masukkan nomor lama kalian di Get Contact, lihat tagnya, dan mereka tahu kalian kerja di mana. Jadi tinggal mencocokkan saja dengan memakai perangkat pihak ketiga tadi. Walaupun perangkat pihak ketiga ini sebenarnya tidak memberikan izin secara langsung kepada mereka untuk menjadi mata-mata bagi mereka untuk mendapatkan data Anda. Tapi secara tidak langsung, aplikasi yang sama bisa dipakai untuk mencari data Anda. Karena tentu ada teman-teman Anda, teman sekerja Anda, atasan Anda yang menyebutkan nama Anda walaupun Anda sudah ganti nomor. Menyimpan nama Anda dengan nama yang lain, dengan nama yang hampir mirip atau yang mirip atau bekerja di perusahaan yang sama. Itu akan membuka rahasia Anda secara otomatis kepada para debt collectornya. Dan lebih ngerinya lagi, Anda tahu apa? Debt collector pakai fitur Who Viewed My Profile. Nah, kalau kalian kepoin nomor debt collector di Get Contact, mereka dapat notifikasi kalau nomor mereka sedang dibuka. Jadi mereka akan langsung tahu kalau kalian lagi kepoin nomornya, kalau kalian lagi panik, dan kalau kalian lagi ketakutan lewat kepoin nomornya tadi. Dan HP kalian itu kapan aktifnya mereka juga tahu. Inilah alasan kenapa saya bilang nasabah galbay jangan sampai install Get Contact. Karena Get Contact ini bisa menjadi sumber malapetaka bagi Anda. Karena saat kalian install Get Contact itu, kalian otomatis sinkronisasi data.
daftar kontak terbaru yang ada di dalam handphone kalian atau yang menjadi database kalian sendiri itu akan terkoneksi ke Get Contact-nya, dan orang-orang yang memakai Get Contact itu akan secara otomatis terkoneksi ke nama Anda, dan mereka juga bisa mencari Anda di sana walaupun Anda sudah ganti nomor. Itulah bahayanya ya. Jadi dengan demikian kalian justru akan menumbalkan nomor-nomor baru yang ada di kontak kalian itu kepada para debt collector pinjol. Jadi jangan pakai aplikasi-aplikasi yang tadinya tujuannya untuk melindungi kalian. Yang kedua, aplikasi yang berbahaya itu adalah dashboard CRM, Customer Relation Management. Perusahaan pinjol punya aplikasi internal. Di sini mereka bisa lihat last known location, koordinat GPS terakhir saat kalian buka aplikasi dia. Jadi kalau kalian buka aplikasi pinjol pas lagi di rumah pacar, pas lagi kalian pergi ke tempat nongkrongan, pas lagi kalian pergi ke tempat teman, titik koordinat rumahnya itu akan masuk secara otomatis ke data mereka. Itu akan terhubung. Jadi mereka akan tahu kemana-mana Anda pergi dan kapan Anda pergi. Yang ketiga, map phishing, link pancingan. Ini teknik yang paling licin yang sering dipakai oleh debt collector pinjol. Dan debt collector pinjol sering kirim chat pura-pura jadi kurir paket atau undangan nikah digital kepada kalian. Isinya itu adalah link. Begitu kalian klik link itu akan muncul tulisan browser ingin mengakses lokasi Anda. Nah, kalau kalian klik allow, maka tamatlah sudah, koordinat GPS kalian akan terkirim secara real time ke HP si debt collectornya. Bayangkan, kalian sudah memakai Get Contact, kalian masuk juga menggunakan CRM, lalu kemudian kalian klik lagi map phishing yang dikirimkan oleh debt collector pinjol. Maka lengkaplah data-data kalian 100% dikuasai oleh para debt collector pinjol. Dan kalian akan dimata-matai oleh para debt collector pinjol 24 jam tanpa henti dengan ketiga aplikasi tadi. Jadi saran saya, kalau kalian dapat WA dari nomor yang nggak dikenal, yang isinya itu link pendek, walaupun dia mengaku dari kurir atau dari manalah, ya, atau undangan dari teman kalian, kalian jangan pernah klik. Itu adalah tracker lokasi yang menyamar untuk mencari informasi keberadaan Anda pada saat Anda mengkliknya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritikal. Gimana cara memutus mata rantai pelacakan debt collector di Get Contact? Kalian nggak bisa cuman sekedar uninstall aplikasi Get Contact kalian itu. Kalau kalian cuma hapus aplikasinya, data kalian itu tetap ada di server mereka dan tetap bisa dicari oleh debt collector pinjol. Cara untuk melindungi data Anda atau menghapus data Anda adalah dengan membuat nomor kalian gaib atau tidak bisa ditemukan sama sekali. Yang pertama, menghapus tag berbahaya. Sebelum kita tutup aksesnya, kita bersihkan dulu jejak yang sudah kita kasih ke mereka atau yang sudah ada di mereka. Caranya, buka aplikasi Get Contact kalian, masuk ke menu tag saya, lihat satu-satu. Kalau ada tag yang menyebutkan nama kantor, alamat rumah kalian, atau nama asli kalian, atau yang mirip-mirip dengan nama kalian, atau bahkan alamat atau data yang terlalu lengkap, segera kalian hapus. Caranya cukup swipe ke kiri pada tag tersebut, klik ikon sampah dan pilih alasan konten ini tidak mewakili saya. Ini langkah awal supaya debt collector pinjol nggak dapat petunjuk lokasi kalian, nama kalian, dan orang-orang yang sekantor dengan kalian. Yang kedua adalah mematikan visibilitas. Ini adalah langkah intinya. Kita akan keluar dari database pencarian. Caranya, buka di aplikasi tapi lewat browser ya. Pertama, buka Google Chrome atau Safari, lalu ketik alamat www.getcontact.com/manage. Ingat, pakai browser. Lalu login menggunakan akun WhatsApp kalian. Nanti kalian akan diminta kirim pesan verifikasi ke booth mereka. Tenang, ini aman dan resmi dari pihak Get Contact-nya. Jadi ini tidak berbahaya. Tujuannya hanyalah supaya Anda bisa mengkonfirmasi diri Anda bahwa Andalah yang melakukan hal tersebut. Setelah masuk ke dashboard, geser ke paling bawah sampai kalian menemukan menu visibility settings atau pengaturan visibilitas.
Di situ ada tombol Search Visibility. Pastikan tombol itu kalian geser ke posisi off atau mati, nanti akan muncul konfirmasi. Klik saja yes atau confirm. Satu hal yang penting yang perlu kalian ketahui adalah setelah kalian mematikan visibilitas ini, jangan pernah login lagi ke aplikasi Get Contact di HP kalian. Kalau kalian masih login lagi, sama saja kalian buka lagi, sistemnya akan menganggap bahwa kalian ini ingin mengaktifkan profil kalian kembali yang sudah kalian hapus tadi. Jadi, setelah pengaturan di browser selesai yang saya sampaikan tadi, cara menghapus data-data Anda di Get Contact, silahkan uninstall aplikasinya segera dan jangan pernah buka lagi. Jangan pernah balik lagi ke aplikasinya selama masa Galbay Anda belum selesai. Supaya data Anda tidak kembali, tidak recovery secara otomatis di Get Contact-nya. Teman-teman, mengamankan data pribadi bukan berarti kita lari dari kewajiban. Tapi menjaga privasi adalah hak setiap warga negara. Jadi jangan biarkan teror digital menghancurkan kesehatan mental Anda hingga Anda tidak bisa bekerja mencari rezeki untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut. Jadi Anda harus bisa fokus dulu untuk mencari rezeki supaya nanti hutang tersebut bisa Anda bayar pokoknya saja. Jangan Anda mau terganggu hanya karena teroran para debt collector pinjol, Anda ketakutan lalu kemudian Anda memaksakan diri untuk membayar. Jangan. Anda selesaikan dulu atau Anda galbaikan dulu masalah pinjol Anda, fokus cari duit, lalu kemudian kalau duitnya sudah terkumpul, sudah cukup, baru Anda bayarkan pokoknya saja. Biarkan nomor Anda tetap gaib di sistem mereka sampai kondisi finansial Anda kembali stabil. Fokuslah pada pemulihan ekonomi Anda dan tetaplah cerdas dalam menggunakan teknologi. Tetap tenang, jangan Anda takut dengan yang namanya galbay, apalagi dengan teroran para debt collector pinjol. Lindungi diri Anda dengan kebijaksanaan finansial Anda, dengan kebijaksanaan penggunaan internet Anda, dengan kebijaksanaan penjagaan data-data Anda, supaya data Anda tidak gampang diacak-acak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.